Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ummu Abdurrahman. Bismillah. Kali ini kita mau mewarnai gambar binatang kelinci loh. Masya Allah. Nah, pelan-pelan kita mewarnai sambil bercerita yuk tentang kelinci. Bismillah. Yuk kita mulai saja menjelaskannya. Adab terhadap hewan. Nah, kita jelaskan di sini ya. Seorang muslim beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia. Maka dari itu ia menyayanginya karena Allah Ta'ala sayang kepada mereka dan ia selalu berpegang teguh kepada etika dan adab. Berikut ini yang pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan itu terdapat pahala atau dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari 2363. Nah, ada hadis lagi nih. Barang siapa yang tidak belas kasih, niscaya tidak dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari 5997 dan Muslim 2318. Dilanjutkan lagi hadisnya. Kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit. Hadis riwayat At-Tirmidzi 1924. Nah, yang kedua, menyayangi dan kasih sayang kepadanya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah. Allah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Hadis riwayat Al-Bukhari 5515 dan Muslim 1958. Redaksi ini riwayat Ahmad 6223. Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah atau ditombak dan sejenisnya. Dan karena beliau juga telah bersabda, siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini karena anaknya, kembalikanlah kepadanya anak-anaknya. Hadis riwayat Abu Daud 2675 dengan sanad sahih. Beliau mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah seorang sahabat.
Nah, lanjut yang ketiga, menyenangkannya di saat menyembelih atau membunuhnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan ihsan atau berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, hendaklah berlaku ihsan di dalam pembunuhan. Dan apabila kalian menyembelih, hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan. Dan hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya, dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya. Hadis riwayat Muslim 1955. Masya Allah. Lanjutnya yang keempat, tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun atau dengan membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksanya atau membakarnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut, disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula ia membiarkan memakan serangga di bumi. Hadis riwayat Bukhari 3482. Ketika beliau berjalan melintasi sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb atau Tuhan pemilik api. Hadis riwayat Abu Daud 2675. Hadis ini sahih. Selanjutnya yang kelima, boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain-lainnya, karena beliau telah bersabda, ada 5 macam hewan fasik yang boleh dibunuh di waktu halal atau tidak ihram, dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan raja wali. Hadis riwayat Muslim 1198. Juga ada hadis sahih yang membolehkan membunuh kalajengking dan mengutuknya. Nah, dilanjutkan lagi yang keenam loh. Boleh memberi wasam atau tanda atau cap dengan besi panas pada telinga binatang ternak yang tergolong naam untuk maslahat, sebab telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberi wasam pada telinga unta sodakoh dengan tangan beliau yang mulia. Nah, ada hadis lagi nih dari Anas radhiyallahu anhu berkata,
Aku pernah melihat di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alat cap, dan ketika itu beliau sedang memberi cap atau memberi tanda unta-unta sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan hewan lain selain yang tergolong unta, kambing, dan sapi tidak boleh diberi wasam. Nah, ini hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melihat ada seekor Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seekor keledai yang mukanya diberi wasam. Beliau bersabda, Allah mengutuk orang yang memberi wasam pada muka keledai ini. Hadis riwayat Muslim 2117. Dilanjutkan lagi yang ketujuh. Mengenal hak Allah pada hewan, yaitu menunaikan zakatnya jika hewan itu tergolong yang wajib dizakati. Lanjut yang kedelapan, tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Al-Munafikun 63:29. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda berkenaan dengan kuda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu ada 3 macam. Kuda bagi seorang menjadi pahala, kuda bagi seorang menjadi pelindung, kuda bagi seorang menjadi dosa. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda seseorang yang dipangkal untuk fisabilillah. Ia banyak berdiam di padang rumput atau di taman. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama dipangkal di padang rumput atau di taman itu, maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebajikan. Dan sekiranya ia meninggalkannya lalu mendaki 1 atau 2 tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala-pahala kebajikan baginya. Maka dari itu, kuda seperti itu menjadi pahala bagi pemiliknya. Kuda yang diikat oleh seseorang karena ingin menjaga kehormatan diri atau tidak meminta-minta, dan ia tidak lupa akan hak Allah Subhanahu wa ta'ala pada leher ataupun punggung kuda itu, maka kuda itu menjadi pelindung baginya. Dan kuda yang diikat atau dipangkal oleh seseorang karena kebanggaan, ria, dan memusuhi orang-orang Islam, maka kuda itu mendatangkan dosa baginya. Hadis riwayat Bukhari 2371. Itulah sederet adab atau etika yang selalu dipelihara oleh seorang muslim terhadap hewan karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai pengalaman terhadap ajaran yang diperintahkan oleh syariat Islam, syariat yang penuh rahmat, syariat yang serat dengan kebaikan bagi segenap makhluk, manusia ataupun hewan.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, inilah hasil karya kita hari ini. Masya Allah. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.